Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 24 Oktober 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki strategi 4 pilar ketahanan pangan. Pilar ini fokus pada ketersediaan, pemanfaatan, akses, dan stabilitas pangan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pasokan berkesinambungan dan harga terjangkau bagi warga. Meski 98% pasokan berasal dari luar daerah, Pemprov DKI akan terus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Pemprov didorong mengembangkan sistem pertanian inovatif seperti hidroponik guna memperkuat kemandirian pangan kota. Kemudian ada informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta yang menggelar ngobrol bareng Berita Jakarta dengan siswa SMK Bina Nusa Mandiri. Acara bertema karir kreatif di era digital ini bertujuan membagi wawasan seputar dunia desain komunikasi visual dan media digital. Berita Jakarta sebagai media resmi Pemprov DKI Jakarta menjelaskan peran pentingnya dalam menyampaikan informasi kepada publik. Siswa antusias mendalami tantangan mengcounter berita hoaks serta peluang profesi kreatif yang tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence atau AI. Selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov untuk mewujudkan Jakarta bebas TBC pada 2030. Penyakit tuberkulosis merupakan program prioritas nasional dan fokus utama Pemprov DKI Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelayanan TB terpadu di RSUD milik Pemprov DKI Jakarta dan membangun kampung siaga TBC. Saat ini telah terdapat 503 kampung siaga TBC di seluruh Jakarta. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi percontohan dalam pencegahan, pendampingan, dan edukasi tentang TBC. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengatasi persoalan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong percepatan proses lelang proyek untuk tahun anggaran berikutnya. Kebijakan ini diambil dengan mengizinkan proses lelang dimulai pada bulan November atau Desember, sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa dimulai tepat pada awal tahun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, dirinya telah memiliki pengalaman dalam menerapkan sistem lelang di awal. Di pemerintah pusat pada waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu. Maka dengan cara yang sama saya memberikan izin untuk lelang itu diperbolehkan pada bulan November Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan. Kebijakan ini dapat mengubah pola belanja anggaran yang selama ini cenderung lambat, di mana proses lelang seringkali baru dimulai pada Maret atau April dan eksekusi fisiknya baru terlaksana menuju akhir tahun. Keterlambatan ini menyebabkan penerapan anggaran menumpuk pada Desember. Dengan kebijakan ini, proses lelang sudah bisa dimulai pada akhir tahun fiskal berjalan dan pelaksanaan proyek sudah bisa dimulai pada Januari atau Februari tahun berikutnya. Ini diharapkan mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran Pemprov DKI Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penguatan sumber daya manusia dari akar budaya kota, yakni dengan meningkatkan pembangunan di perkampungan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri final penjurian Benyamin Award 2025. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi camat, lurah, dan masyarakat yang berkontribusi membangun kampung. Rano berharap Benyamin Award menjadi gerakan untuk mengangkat martabat kampung Jakarta. Itulah kenapa kami mempunyai program dalam waktu 5 tahun kita harus mencapai dari 74 menjadi 50. Kalau memang kita ingin mengejar, kita harus masuk melalui media. Benyamin Award itu adalah media untuk mencapai ini. Karena tanpa partisipasi masyarakat yang ada di kampung, yang dianggap masyarakat di bawah, sulit mencapai ini. Rano menyebutkan ide Benyamin Award lahir dari hasil diskusi bersama Gubernur Pramono Anung. Rano melihat potensi besar kampung-kampung sebagai pusat pertumbuhan karakter dan kreativitas. Ia juga menghubungkan semangat ini dengan kenaikan peringkat Jakarta dalam Global City Index 2025 dari 74 menjadi 71. Kedepan, Pemprov DKI berharap Benyamin Award bertransformasi menjadi gerakan nyata dalam penataan kampung yang sehat dan berdaya dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya ini dinilai krusial untuk mengantarkan Jakarta masuk 50 besar kota global dalam 5 tahun ke depan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Untuk Anda yang tertarik di dunia fashion, akhir pekan ini bisa menyaksikan Cikini Fashion Festival atau Cifest 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Kegiatan yang akan berlangsung hingga 27 Oktober 2025 ini menghadirkan workshop, kompetisi hingga fashion show karya busana terkini dari banyak desainer. Anda bisa menikmati acara ini secara gratis. Sementara dari Transjakarta, ada modifikasi layanan Transjakarta pada 25 dan 26 Oktober 2025 terkait rekayasa lalu lintas karena adanya Jakarta Running Festival. Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Sabtu 25 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu diperkirakan akan turun hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.